Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Kodri dengan PF 2017-05-101. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai interpolasi metode Newton sebagai UAS analisis numerik. Baik, jadi skema pembentukan polinom Newton itu dapat dilihat dalam bentuk ini. Jadi untuk membentuk sebuah polinom Newton itu, yang pertama, jika kita ingin mencari P1x, itu maka kita tinggal menambahkan rumusnya adalah P0x ditambah A1. A1 ini adalah selisih terbagi dikali x min x0. Nah, sehingga ini jika disederhanakan maka menjadi A0 ditambah A1 dikali x kurang x0. Nah, kemudian ini adalah P1. Kemudian P2-nya itu adalah P1x ditambah A2 dikali x dikurang x0 dikali x min x1. Nah, ini karena di sini ada P1x, ini maka kita bisa turunkan menjadi, kita masukkan P1x yang kita ketahui tadi, kita bisa turunkan menjadi A0 ditambah A1 dikali x min dikurang x0 ditambah A2 dikali x min x0 dikali x min x1. Nah, bisa dilihat ini adalah ada sebuah pola rekursif di sini yang mana akan berlaku kembali di P3. Di P3 rumusnya adalah P2x itu P3x itu sama dengan P2x ditambah A3 dikali x dikurang x0 dikali x dikurang x1 dikali x dikurang x2. Nah, di sini ada P2, maka kita bisa turunkan kembali sehingga A0 ditambah A1 dikali x dikurang x0 ditambah A2 dikali x dikurang x0 dikali x dikurang x1 ditambah A3 dikali x dikurang x0 dikali x dikurang x1 dikali x dikurang x2. Nah, kita lihat polanya ada sebuah pola rekursif atau yang berulang. Nah, ini dapat kita dari situ dapat kita simpulkan atau kita tarik kesimpulan bahwa untuk mencari polinom Newton itu dapat berlaku sebuah rumus yang itu Pnx sama dengan Pn-1x ditambah An dikali x min x0 dikali x min x1 kemudian dikali hingga x min xn min 1. Nah, hal ini berlaku untuk n gitu, yang mana nilai A0, A1, A2 dan seterusnya hingga An itu merupakan konstanta yang merupakan selisih terbagi gitu. Jadi ini adalah pola di polinom Newton itu sendiri begitu kan. Lalu tadi sudah disinggung mengenai selisih terbagi. Lalu bagaimana cara mencari selisih terbagi? Nah, di sini ada contoh, ada untuk mencari A0 maka kita tinggal mencari fx0. Untuk A1 kita mencari fx1 hingga fx0. Kemudian An dan seterusnya itu jika kita ingin mencari An maka yang kita cari adalah fxn hingga fx0. Dan itu berlaku seterusnya. Dimana untuk mencari dua buah untuk misalnya A1 yang mana itu dua buah x itu maka berlaku rumus fxi dikurang fxj per xi dikurang xj. Ya, yang mana fxi dan fxj ini dapat dicari dengan rumus sebelumnya yang sudah kita tahu sebelumnya. Nah, lalu bagaimana jika kita ingin mencari 3 suku atau 3x? Karena kan tadi kan ini berlaku hingga bahkan atau hingga begitu kan. Ini bisa mencapai 10, 100 dan seterusnya. Nah, maka kita dapat melakukan menggunakan rumus seperti ini. fxi xj hingga xk itu sama dengan fxi xj dikurang fxj xk dikurang xi dikurang xk. Ya, jadi xi dikurang xk yang paling jauh dengan paling kecil. Nah, kita dapat mencari fxi xj ini menggunakan rumus yang sebelumnya. Maka seperti yang saya sebutkan sebelumnya, ini di sini banyak terlaku sistem atau pola rekursif seperti itu. Lalu kemudian dari sini dapat kita lihat ada pola yang berulang, maka kita dapat menarik satu kesimpulan, yaitu fxn hingga fx1 dan x0 itu dapat berlaku rumus fxn hingga x1 dikurang fxn min 1 hingga x0. Ya, ini dapat berulang terus menerus, mau itu jumlah x ada 4, 5 dan 6 dan seterusnya. Ya, yang mana lagi-lagi yang bagian bawahnya x terbesar dikurang x terkecil. Nah, untuk mempermudah dalam membuat
mencari nilai-nilai ini, maka kita dapat menggunakan sebuah tabel. Nah, tabelnya adalah seperti ini, namanya tabel nilai selisih terbagi. Jadi semisal di sini ada diketahui 4 nilai X, yaitu 0, 1, 2, 3. X0 itu kita dapat cari fxi-nya. Masing-masing ini dapat kita cari fxi-nya, yaitu fx0, fx1, fx2, fx3. Kemudian untuk selisih terbagi, ST ini adalah selisih terbagi ya. Selisih terbagi part yang pertama itu fx1 dan fx0 ya. Jadi kita bisa tarik nilai dari fx1 dan juga fx0 yang menggunakan rumus yang sebelumnya. Kemudian fx2, x1 ya, ngambil 2 ini itu dapat ditarik dari nilai sebelumnya. Kemudian fx3, x2 ini diambil dari 2 dan 3. Nah, kenapa yang x3 tidak ada? Karena dia harus mengambil satu nilai di bawahnya, sehingga dia tidak bisa. Di sini kita tidak punya x4, jadi tidak bisa diambil selisih terbagi yang pertama. Lalu selisih yang terbagi yang kedua sama sistemnya, hanya saja ini adalah 3x seperti itu. Jadi ini ada yang pertama fx2, x1, x0 yang mana nilainya bisa diambil dari selisih terbagi yang pertama. Kemudian ada yang kedua adalah fx3, x2, x1 yang bisa diambil dari x ke 3. Fx3 dan fx2. Nah, lalu selisih terbagi yang ketiga ini adalah fx3, 2, 1 dan 0. Ini dapat diambil dari dua selisih terbagi yang sebelumnya. Nah, dari tabel ini maka dapat kita simpulkan bentuk polinom Newton yang lengkap adalah Pnx sama dengan fx0 ditambah x dikurang x0 dikali fx1 x0 ditambah dan seterusnya ya. Jadi jika dia ada x2, x3, x4 dan seterusnya, kemudian ditambah x min x0 dikali dan seterusnya hingga x min xn min 1 dikali f xn xn min 1 dan seterusnya hingga x0. Jadi nilai yang dari sebelah sini, dari selisih terbagi yang pertama hingga selisih terbagi kedua dan seterusnya itu dijumlahkan dan dikalikan, dioperasikan seperti itu. Nah, berikut ada sebuah contoh soal. Jadi diberikan titik-titik data berikut. Jadi di sini ada x, ada kita diketahui x, ada titik 8, ada 9 dan juga 9,5. Nah, ada ln di sini diketahuinya nilainya adalah ln x, yang mana 8 itu 2,0794, kemudian 9 2,1972 dan 9,5 itu 2,2513. Nah, dari tabel ini kita diminta untuk menentukan nilai dari ln 9,2. Nah, dengan interpolasi Newton order 2. Nah, yang pertama kita lakukan adalah membuat tabel yang seperti tadi. Jadi tabel yang ini kita konversi menjadi tabel yang seperti tadi. Di sini kita tahu 012, kemudian xi-nya 89 sama 9,5. fxi-nya ini sudah diketahui ya, ln x-nya ini 2 kok. Di sini kita tuliskan. Nah, sekarang kita akan mencari yang turunan pertama, turunan kedua dan turunan ketiganya. Nah, cara mencari turunan yang pertama seperti tadi ya, kita tarik dari rumus yang sebelumnya sudah jelaskan, fx1 dan x0. Ini kita ambil x1-nya 2,1972 dikurang 2,0794 dibagi nilai x terbesar dikurang x terkecil. X terbesar x1, terkecilnya x0. 9 dikurang 8. 9 kurang 8 adalah 1. Sehingga hasilnya adalah 0,1178. Kemudian yang kedua, fx2 x1. Nah, kita tarik 2,2513 dikurang 2,1972 per x terbesar dikurang x terkecil. X terbesarnya x2, x terkecilnya x1. Maka 9,5 dikurang 9. Nah, ini berarti di sini dibagi 0,5 atau dikali 2 seperti itu kan. Hasilnya adalah 0,1082. Nah, setelah kita dapatkan ini, kita masukkan ke dalam tabel. Maka kita dapatkan hasil seperti ini. Maka tabelnya berubah kan. Nah, jika kita sudah dapatkan turunan pertama, maka kita sekarang tinggal mencari turunan yang kedua. Nah, caranya sama, hanya saja ini menggunakan 3 suku atau 3 literal atau 3x. Jadi x2, x1 dan x0. Nah, ingat tadi rumusnya adalah x2 dan x1, kemudian x1 dan x0. x2 dikurang x1-nya, x2 x1-nya adalah 0,10082 dan x1 x0-nya adalah 0,1178. Nah, dibagi
X terbesar dikurang X terkecil. X terbesarnya X2, terkecilnya adalah X0. Maka 9,5 dikurang 8. Maka jika kita kurangkan dan kita bagi, maka hasilnya adalah minus 0,0064. Ya. Maka kita tuliskan di tabel, kita dapatkan turunan yang keduanya. Nah, dari sini kita dapatkan adalah nilai ln di 9,2. Inilah hasil akhir dari pertanyaan tadi. Kemudian manfaat interpolasi. Jadi jika ditanya sebenarnya kita belajar interpolasi itu apa gitu kan ya. Jadi interpolasi ini sering digunakan untuk menentukan nilai pada suatu titik di antara dua buah titik lain yang nilainya sudah diketahui. Jadi misalnya seperti tadi, jika kita tahu ada nilai di 9 dan 9,5, kita ingin mencari 9,2, maka kita dapat menggunakan interpolasi ini. Nah, dengan cara tersebut kita bisa melakukan banyak hal, seperti misalnya jika kita mempunyai kurva yang masih masih kaku, maka kita bisa menghaluskannya menggunakan interpolasi ini, seperti itu. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.